Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Petualangan Kim Oh Jin. Awal cerita kita ditunjukkan dengan seorang roh penyembuh, makhluk legenda yang berselaras dengan segala sesuatu di dunia dan mampu menciptakan keajaiban. Karena dia memiliki kecantikan dan kekuatan tak terbandingkan, dia dianggap sebagai dewi di dunia manusia. Itulah yang dipikirkan naga ini. Naga ini berharap bisa membawa dewi penyembuh itu ke dunianya untuk menyembuhkan makhluk yang bernama Katlus miliknya itu. Setelah memutuskan hal itu, sang naga membuat lingkaran sihir dan mulai membaca mantra. Wahai roh penyembuh yang katanya bisa menyembuhkan segala penyakit di dunia, sang penguasa waktu yang agung memanggilmu. Tunjukkan dirimu, jawablah panggilanku, roh penyembuh. Ketika sang naga mengucapkan itu, lingkaran sihir yang dia buat mulai bersinar, dan muncullah MC kita dalam manhwa ini. Dia tidak sengaja terpanggil ke dunia ini dengan peralatan tidur yang masih dia gunakan. Ketika sang naga melihatnya, dia terkejut karena bukan seorang dewi yang muncul dari lingkaran sihirnya. Begitu juga dengan MC kita yang bernama Kim Oh Jin. Dia sangat kaget karena tiba-tiba berhadapan dengan seekor naga di gua yang dingin. Tetapi sang naga tidak peduli dengan kecantikan yang aneh yang dia temui ini. Sang naga langsung berbicara kepada Kim Oh Jin dan menganggapnya sebagai seorang roh penyembuh. Ya sudahlah, yang lebih penting dari itu adalah kemampuannya. Wahai roh penyembuh, pinjamkan aku kekuatanmu. Sementara Kim Oh Jin sendiri saat ini sedang kebingungan. Dia berpikir jika saat ini dirinya sudah mati dan meninggalkan dunianya. Kim Oh Jin, seorang dokter hewan berusia 32 tahun, 2 tahun di praveterinaria, 4 tahun kuliah di kedokteran hewan. Sesudah mendapatkan lisensi dokter hewan, dia bekerja 3 tahun dengan gaji yang rendah. Akhirnya dia membuka kliniknya sendiri. Tapi tidak ada pasien yang datang dan membuat Kim Oh Jin sangat tertekan. Saat uang sewa dan bunga pinjaman sudah mulai mencekiknya hingga dia nyaris putus asa, Kim Oh Jin tiba-tiba dipanggil ke dunia lain. Setelah kembali mengingat semua itu, Kim Oh Jin mencoba bangun dari tidurnya untuk memeriksa sekitar. Berpikir jika dia mati karena serangan jantung ketika tertidur dan sudah dikirim ke neraka saat ini. Dalam bayangannya, dia bertemu dengan monster kadal yang bisa ngomong dan gua dingin serta dipanggil dengan lingkaran aneh seperti pemanggilan iblis. Kim Oh Jin kemudian bertanya kepada naga yang ada di depannya bagaimana nasibnya sekarang ini. Sang naga menjawab jika Kim Oh Jin hanya perlu mengobati hewan peliharanya saja. Mendengar itu, Kim Oh Jin langsung mengeluh karena bahkan setelah mati pun dia harus tetap bekerja menjadi dokter hewan. Kim Oh Jin juga menduga kalau hewan peliharaan sang naga adalah Cerberus yang menjaga gerbang neraka seperti mitos-mitos pada umumnya. Tetapi ketika Kim Oh Jin berpikir begitu, sang naga mulai menunjukkan hewan peliharaan yang dia miliki. Katlus, seekor kelelawar buah, dan Kim Oh Jin langsung bisa melihat semua informasi dari kelelawar itu saat melihatnya. Sang naga mengatakan kepada Kim Oh Jin jika Katlus adalah hewan yang imut. Namun Kim Oh Jin sendiri berbeda pendapat dengan sang naga. Kim Oh Jin langsung tahu jika Katlus tidak sehat dengan badan yang kurus dan terlihat sangat lesu. Melihat hewan yang sedang sakit, jiwa dokter hewannya bangkit. Kim Oh Jin langsung bertanya siapa nama hewan itu, sudah berapa lama naga merawatnya, kapan gejalanya muncul. Dan mendapatkan pertanyaan itu, sang naga mulai bercerita. Namanya Katlus, aku baru pelihara dia sekitar 2 minggu. Katanya sekarang sedang populer memelihara kelelawar. Jadi aku pikir, kenapa nggak coba pelihara juga. Terus waktu itu, aku melihat makhluk imut ini menyangkut di mulut dungeon dan aku menangkapnya. Setelah mendengar cerita itu, ekspresi wajah Kim Oh Jin berubah karena naga ini termasuk kepada jenis pemilik hewan yang Kim Oh Jin benci. Pemilik yang tak bertanggung jawab yang mengadopsi hewan hanya karena sedang populer. Kim Oh Jin kemudian membahas badan Katlus yang kurus dan bertanya apakah Katlus makan dengan benar. Sang naga lalu mengatakan jika Katlus tidak mau makan sama sekali, padahal setiap hari si naga menangkap hewan segar untuk Katlus, tapi tidak pernah disentuh. Naga mengatakan jika Katlus sama seperti dirinya yang memiliki selera tinggi.
Ketika mendengar alasan itu lagi, Kim Oh Jin semakin kesal kepada si naga karena sekali lagi masuk kriteria pemilik hewan yang paling dibenci oleh Kim Oh Jin. Nomor 5, orang yang tidak mau belajar tentang hewan yang mereka pelihara. Ketika Kim Oh Jin sedang diam saja saat itu, sang naga bertanya apakah penyakit yang diderita Katlus serius dan apakah dia harus mencari darah yang lebih bagus lagi. Tapi ketika mendengar pertanyaan itu lagi, Kim Oh Jin langsung marah-marah, mengatakan jika Katlus adalah kelelawar buah dan tidak bisa makan darah. Namun naga itu terus mengatakan pembelaan, mengatakan jika naga ini juga memberi darah kepada kelelawar mereka. Kim Oh Jin semakin emosi mengatakan kalau itu adalah spesies yang sangat berbeda dari Katlus. Kim Oh Jin terus marah-marah menjelaskan tentang Katlus kepada naga tanpa membiarkannya berbicara. Menyuruh naga untuk belajar jika mau memelihara makhluk hidup dan harus punya tanggung jawab. Kim Oh Jin bahkan mengomentari tempat yang sangat dingin ini, menyuruh naga agar tidak memelihara hewan jika tidak bisa menyediakan lingkungan yang layak. Ketika melihat Kim Oh Jin yang memarahinya tanpa henti, naga menganggap jika Kim Oh Jin adalah roh penyembuh legenda yang bisa membuatnya terbungkam begitu saja. Meskipun naga ingin mengatakan kalau Kim Oh Jin terlalu sombong di depan naga, tapi naga itu tidak punya alasan untuk melawan karena semua yang dikatakan itu benar. Dia merasa bersalah karena melakukan semua ini kepada Katlus dan mulai merasa bertanggung jawab. Naga kemudian langsung mengambil Katlus yang terlihat sedang sekarat dan mulai meminta maaf. Katlus, karena keinginanku yang egois dan tidak terarah, aku membuatmu menderita. Maafkan aku akan segera siapkan buah segar untukmu dan aku akan mengembalikanmu ke tempat asalmu. Kebahagiaanmu lebih berharga bagiku daripada keserakahanku sendiri. Terima kasih Katlus. Kim Oh Jin mulai tenang ketika melihat naga yang mulai meminta maaf dan menyadari kesalahannya sendiri. Mengatakan jika neraka tidak seburuk yang dia pikirkan. Saat Kim Oh Jin sedang melamunkan hal itu, naga tiba-tiba berterima kasih kepadanya karena sudah membuatnya sadar. Naga kemudian mengatakan ingin membayar harga atas kekuatan yang dia pinjam dari Kim Oh Jin. Bertanya apa yang Kim Oh Jin inginkan. Kim Oh Jin lalu mengatakan jika di kehidupan selanjutnya ingin menjadi pangeran minyak dari Arab atau mungkin bereinkarnasi jadi anak pejabat yang super kaya. Tapi naga tidak mengerti semua ucapan itu dan menganggap jika itu adalah bahasa dari alam roh yang tidak dapat dimengerti. Dan karena memang tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh Kim Oh Jin, naga tiba-tiba memberinya sesuatu, mengatakan jika itu adalah artefak sihir yang dipenuhi dengan kekuatan sucinya. Menggunakan artefak itu, Kim Oh Jin bisa menciptakan apapun yang diinginkan. Namun jika menyimpan niat jahat, maka kekuatan ini takkan bisa digunakan. Naga sekali lagi berterima kasih atas bantuan hari ini dari Kim Oh Jin dan sekali lagi menyebutnya sebagai roh penyembuh. Naga berdoa semoga Kim Oh Jin bisa kembali dengan selamat dan setelah mengucapkan itu, lingkaran sihir kembali aktif dan memunculkan cahaya. Kim Oh Jin yang melihat itu saat ini benar-benar yakin jika ini adalah alam baka. Dia juga langsung teringat tentang kejadian yang sama dari komik yang selalu dia baca. Karena mengingat hal itu, dia langsung berteriak meminta kepada naga, mengatakan permintaannya sekali lagi. Dia ingin hidup kembali di masa awal munculnya Bitcoin. Tapi ketika dia mengatakan keinginannya dengan keras, semua itu sudah terlambat. Kim Oh Jin kini sudah dikirim kembali oleh sang naga ke sebuah tempat. Saat ini dia muncul sambil berlutut di depan sebuah bangunan. Kim Oh Jin merasa sangat menyesal karena baru saja melepas kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. Dan setelah menyesali semua yang terjadi, Kim Oh Jin kembali merenung kenapa dia tidak melatih dirinya untuk mengucapkan permintaan lebih cepat. Dan saat ini dia mengeluhkan hanya karena mendapatkan sebuah kalung saja. Kim Oh Jin juga tidak tahu cara menggunakan kekuatan suci naga yang ada pada kalung tersebut. Saat ini dia hanya memandanginya dan bertanya-tanya bagaimana cara menggunakan kalung itu. Kim Oh Jin juga sempat berpikir jika naga itu bukanlah naga sungguhan, kalau sebenarnya naga itu hanyalah seorang tukang tipu. Saat dia sedang memandangi kalung itu dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba saja ada seseorang yang menyuruhnya minggir dari gang kecil tersebut. Kim Oh Jin yang melihat pria tua yang sedang memotong kemudian langsung menyingkir dari sana. Dan saat dia bergerak dari sana, dia mendengar suara keramaian dan langsung melihatnya. Kim Oh Jin terkejut karena melihat banyak sekali orang di hadapannya dan ada sebuah pasar juga.
Namun saat datang memperhatikan sekitar, tak sengaja seseorang menabraknya. Dan itu membuat Kim Oh Jin tersadar, bertanya-tanya apakah dia saat ini sudah bereinkarnasi. Dan saat dia sedang kebingungan, seorang gadis penjaga toko buah memanggilnya dan menawarkannya buah-buahan. Kim Oh Jin yang melihatnya kemudian bertanya kepada gadis itu di mana dia berada saat ini. Gadis tersebut kemudian menjelaskan, "Apa? Kamu nyasar? Pakaianmu aneh. Kamu pasti wisatawan. Ini wilayah Belmore, bagian selatan dari daerah kekuasaan Baron Doyle. Tidak banyak tempat wisata, tapi penginapan dan tokonya berjajar rapi. Jadi para wisatawan biasanya mampir di sini dulu. Kalau boleh tahu, kamu dari mana, anak muda?" Kim Oh Jin menjawab dengan malas karena kesal kepada naga itu yang mengirimnya ke tempat yang tidak diketahui. Kim Oh Jin menjawab jika dia dari tempat yang benar-benar berbeda dimensi. Tapi ketika mereka sedang mengobrol di sana, sebuah tong berisi buah-buahan hancur. Dan saat memeriksanya, mereka terkejut karena melihat kelinci berukuran besar sedang memakan buah-buahan dan sayuran yang ada di dalam tong tersebut. Kelinci ini adalah Elizabeth, kelinci raksasa bertelinga gantung dengan usia 16 bulan, ciri khas makan berlebihan saat stres. Ketika mengetahui kelinci raksasa itu sedang kelaparan dan makan makanan yang ada di hadapannya, semua orang di pasar langsung berteriak menyelamatkan diri mereka dan membawa barang dagangannya. Kim Oh Jin bertanya kepada gadis penjual buah, apa monster bebas jalan-jalan begitu saja di dunia ini? Gadis penjual buah mengatakan jika itu adalah kelinci peliharaan Tuan Belmore dan menyarankan Kim Oh Jin untuk lari sejauh yang dia bisa. Ketika Kim Oh Jin ingin bertanya lagi tentang kelinci itu, gadis penjual buah sudah berlari dari sana sambil mengeluhkan dagangan hari ini yang rugi total. Tapi ketika ingin ikut lari dari sana, Kim Oh Jin mendengar suara gadis kecil yang sedang menangis. Dan saat dia melihatnya, ternyata gadis kecil itu sedang menangis di hadapan kelinci raksasa yang siap menerkamnya. Ketika kelinci raksasa itu membuka mulutnya dengan sangat lebar, Kim Oh Jin langsung berlari untuk menyelamatkan gadis tersebut. Untungnya dia tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Tapi ketika dia sedang melindungi gadis kecil tersebut, kelinci itu langsung mengincarnya lagi. Kim Oh Jin yang melihat mulut besar kelinci tersebut menjadi pucat, mengira jika mereka berdua akan mati kali ini. Dia kemudian memejamkan matanya karena takut dan menyalahkan pemilik sialan kelinci tersebut karena telah membiarkan hewan sebesar itu berkeliaran di tempat umum. Seharusnya pemilik itu mengikat kelinci tersebut. Dan saat Kim Oh Jin mengatakan keinginannya untuk mengikat kelinci tersebut, kalung yang diberikan oleh sang naga tiba-tiba bersinar. Sinar biru itu kemudian mengarah kepada kelinci besar dan tiba-tiba membentuk sebuah ikatan untuk hewan peliharaan. Kelinci tersebut juga terlihat sangat kebingungan. Namun kali ini berkat ikatan dari kalung itu, Kim Oh Jin berhasil menenangkan monster kelinci dan menyelamatkan anak kecil. Saat Kim Oh Jin berhasil menangkap kelinci tersebut, orang-orang menganggap jika Kim Oh Jin adalah seorang penyihir. Gadis penjual buah sama saja seperti orang-orang. Dia tidak menyangka jika Kim Oh Jin bukanlah wisatawan biasa. Kim Oh Jin saat ini sedang terkejut karena tiba-tiba saja muncul sebuah ikatan dari kalung itu. Dan saat ini dia sedang memeganginya. Tepat ketika itu terjadi, Baron Belmore datang ke sana dengan para pengawal. Dia juga langsung memanggil kelinci kesayangannya. Baron Belmore mengatakan jika dia sangat panik saat mencari kelinci kesayangannya itu. Dia kemudian memarahi ketika bawahannya yang tidak bisa menangkap satu kelinci ini dan mengatakan gaji mereka bertiga dipotong. Baron Belmore kemudian berbicara merayu kelincinya lagi. Tapi saat melihatnya terikat oleh sesuatu, Baron Belmore menjadi sangat terkejut. Dia bertanya siapa yang berani mengikat Elizabeth-nya itu. Dan ketika menelusuri dari mana tali itu berasal, Baron Belmore akhirnya menemukan Kim Oh Jin yang sedang memegangi talinya. Dia tentu saja langsung menghampiri Kim Oh Jin dan bertanya kenapa dia mengikat kelincinya seperti itu. Kim Oh Jin kemudian meminta maaf karena mengikatnya tanpa izin dan menjelaskan jika barusan hampir saja ada orang yang mati karenanya. Tapi ketika mendengar itu, Baron Belmore malah memarahinya dan mengamuk. Tidak mungkin kelinciku melakukan hal seperti itu. Bawa pergi makhluk menjijikan itu dari bayiku sekarang. Tapi saat Baron Belmore mengatakan hal tersebut, itu membuat Kim Oh Jin semakin emosi. Karena Baron Belmore termasuk ke dalam kriteria pemilik yang paling dibenci oleh Kim Oh Jin.
Pemilik yang selalu berkata jika hewan peliharaannya tidak mungkin melakukan hal itu. Kim Oh Jin kemudian memarahi Baron Belmore juga. Kalau kau yakin sekali, coba masukin kepalamu ke mulutnya. Kau tahu tidak sekuat apa gigitan kelinci itu? Dia bisa saja meremukkan tengkorak empukmu seperti kentang rebus. Tapi kalau kau takut mati, ya sudah, masukkan saja satu kakimu dulu. Kamu sayang dia kan? Harusnya kamu bisa tahan dong. Baron Belmore yang dimarahi itu terlihat cukup ketakutan dan panik tidak bisa melawannya. Sementara gadis penjual buah dan adiknya terlihat sangat senang ketika melihat Kim Oh Jin yang sedang memarahi Baron Belmore. Namun saat dia sedang marah-marah, Kim Oh Jin tidak sengaja melihat ada luka di tangan kelinci tersebut. Dia kemudian mencoba menenangkan dirinya. Kim Oh Jin juga langsung memberitahu Baron Belmore cara melawat kelinci itu. Ngomong-ngomong, dilihat dari bentuk telinganya, ini kelinci jenis telinga gantung. Tapi kelinci peliharaan biasanya tidak mau diajak jalan-jalan. Dan kalaupun diajak, di tempat ramai seperti ini sangat tidak boleh. Kelinci itu hewan yang sangat teritorial, jadi mereka mudah stres di lingkungan yang asing. Pernah tidak dia menunjukkan tanda tanya menyakiti diri sendiri atau jadi agresif? Baron Belmore yang mendengar itu kaget dan bertanya kenapa Kim Oh Jin bisa mengetahui itu. Menjelaskan jika akhir-akhir ini kelincinya sering mencabut bulunya sendiri. Dengan wajah yang serius, Kim Oh Jin menjelaskan jika itu adalah salah satu perilaku umum yang muncul saat kelinci stres. Dan kalau dibiarkan seperti itu, kelinci bisa jatuh sakit parah atau bahkan umur hidupnya bisa jauh lebih pendek. Mendengar itu, Baron Belmore menjadi panik karena takut Elizabeth miliknya akan mati. Kim Oh Jin kemudian menyarankan agar itu tidak terjadi. Baron Belmore harus berhenti mengajak kelincinya jalan-jalan seperti orang gila. Baron Belmore kemudian bertanya, kalau tidak diajak jalan-jalan, bagaimana cara kelincinya bisa berolahraga? Kim Oh Jin memberitahunya jika olahraganya bisa dilakukan di rumah saja dan itu lebih baik. Dia juga kembali menasihati Baron Belmore kalau rasa sayang kepada kelinci itu tidaklah cukup. Baron Belmore harus merawatnya dengan benar dengan pengetahuan dan perhatian, karena kelinci adalah hewan yang sangat sensitif. Melihat Kim Oh Jin yang memberinya saran begitu banyak, Baron Belmore menganggap jika Kim Oh Jin sangat suka dengan kelinci. Dia tiba-tiba menangis dan bercerita kalau orang-orang selalu menghinanya. Orang-orang mengatakan kepadanya hanya wanita bangsawan yang memelihara kelinci dan tidak menyangka bisa bertemu orang yang mengerti kelinci sebaik Kim Oh Jin. Dan setelah mendapatkan nasihat yang benar-benar membantunya, Baron Belmore kemudian memanggil pelayannya untuk membawa sesuatu ke sana. Baron Belmore kemudian memberikan emas untuk Kim Oh Jin, mengatakan itu adalah sebagai tanda terima kasih, dan meminta Kim Oh Jin untuk sesekali datang memeriksa kondisi Elizabeth lagi. Dan setelah menyerahkan koin emas tersebut, Baron Belmore kembali bersama pelayannya membawa peliharaan tersayangnya itu. Sementara saat ini, Kim Oh Jin terlihat kebingungan memegangi sekantong koin emas yang baru saja dia dapatkan. Dan setelah beberapa saat, tiba-tiba saja warga keluar dan menyoraki Kim Oh Jin yang telah menyelamatkan mereka. Mereka semua bersyukur karena selama ini mereka terus menderita gara-gara kelinci sialan tersebut. Gadis penjual buah juga memujinya, mengatakan berkat Kim Oh Jin, mereka akhirnya bisa kembali berjualan dengan tenang. Gadis itu kemudian menggodanya untuk membeli apelnya dan akan memberikan harga yang spesial. Kim Oh Jin yang mendengar itu kemudian mengatakan jika dia tidak punya uang saat ini. Gadis itu kemudian memberitahunya, bukankah bangsawan tadi sudah memberinya uang yang banyak? Kim Oh Jin baru kepikiran tentang itu dan mengeluarkan isi kantong tersebut. Dia terkejut karena melihat emas yang berkilau di tangannya dan langsung menggigitnya untuk memeriksa. Dan setelah mengecek keasliannya, Kim Oh Jin terpikirkan sesuatu. Dia ingin membawa koin emas itu kembali ke dunianya yang asli. Kim Oh Jin kemudian berencana untuk membuka cabang kedua klinik hewannya di dunia ini. Dan dari uang emas yang didapatkan di sini, Kim Oh Jin berencana untuk membayar semua hutang di cabang pertamanya. Beberapa saat kemudian, di sebuah ruangan dengan lilin yang menyala, terlihat banyak orang yang sedang berkumpul di sana. Dengan suasana yang cukup gelap itu, semua orang terlihat tegang. Dan Kim Oh Jin juga ada di sana, ingin mewawancari mereka yang datang ke sana. Wawancara kerja untuk pegawai klinik hewan Kim Oh Jin. Beberapa saat sebelumnya, saat mendengar Kim Oh Jin yang akan menetap di daerah itu, Baron Belmore menjadi sangat bersemangat. Baron Belmore bahkan memberikan sebuah rumah untuknya yang sekaligus menjadi klinik hewan Kim Oh Jin.
Kim Oh Jin yang diberikan rumah begitu saja secara gratis terlihat melamun, mengingat betapa pentingnya memiliki koneksi di dalam kehidupan. Saat ini Kim Oh Jin sedang bersih-bersih di dalam rumahnya, dan terlihat di sana banyak sekali ornamen yang bernuansa kelinci. Sebenarnya Kim Oh Jin sedikit merasa tidak menyukainya, tapi karena ini semua gratis, dia tidak mempedulikannya. Dan setelah mendapatkan toko tersebut, kini Kim Oh Jin berencana untuk sukses besar dalam bisnis kali ini. Namun dia masih kebingungan karena belum punya cukup informasi soal tempat ini. Kim Oh Jin juga berencana untuk mencari tahu tentang naga yang memanggilnya. Dia berpikir perlu bantuan naga itu untuk bisa kembali ke dunia asalnya. Kim Oh Jin perlu seseorang yang mengetahui tentang dunia ini. Dan setelah melakukan bersih-bersih rumahnya, Kim Oh Jin kemudian langsung membuat selebaran jika klinik hewannya membuka lowongan pekerjaan dengan beberapa persyaratan yang tertulis dalam lembar lowongan itu. Dan begitulah hari ini dimulai wawancaranya. Saat ini di ruang kerjanya ada 4 orang yang duduk sejajar. Kim Oh Jin meminta pria berbaju biru untuk memperkenalkan dirinya lebih dulu. Pria dengan baju biru itu kemudian langsung memberitahu namanya, serta memberitahu asal-usulnya juga dan keluarganya. Namun Kim Oh Jin tidak tertarik dengan pria ini karena tidak ada yang menonjol. Kemudian peserta selanjutnya yang bernama Philip. Dia memperkenalkan dirinya jika keluarganya juga sudah turun-temurun melakukan bisnis yang berkaitan dengan hewan. Dan ketika ditanya bisnis seperti apa, Philip menunjukkan pisau daging dan mengatakan jika dia menjalankan bisnis toko daging. Dia percaya diri dengan keahliannya dalam memotong daging hewan. Kini Kim Oh Jin tentu saja langsung mencoret kandidat nomor 2 ini. Kim Oh Jin terlihat pesimis setelah melihat kedua kandidat itu dan langsung meminta nomor 3 untuk memperkenalkan diri. Tapi saat melihat penampilannya, Kim Oh Jin kaget karena melihat wajahnya yang menyeramkan dan menduga seperti seorang pembunuh. Namun Kim Oh Jin mengusir jauh-jauh pikiran itu dan tidak ingin menilai orang dari penampilannya saja. Kim Oh Jin kemudian mempersilahkannya untuk memperkenalkan diri dan bertanya apa yang membuatnya melamar ke klinik Kim Oh Jin. Tidak diduga, orang itu tiba-tiba mengamuk dengan sangat bersemangat, mengatakan jika dia sudah mencari seorang penyihir seperti Kim Oh Jin kemana-mana. Mengatakan kalau dia bersedia dipakai sebagai keset Kim Oh Jin. Kim Oh Jin yang mendengar itu langsung terdiam, mengatakan jika mulai dari sekarang akan menilai orang dari penampilannya. Dan ketika itu terjadi, orang misterius itu tiba-tiba saja mendekati Kim Oh Jin ke mejanya. Sementara Kim Oh Jin terus menyuruhnya untuk menjauh, dan saat kekacauan sedang terjadi, pelamar terakhir bertanya kapan gilirannya untuk memperkenalkan diri. Kim Oh Jin saat ini tidak bisa melakukan apa-apa karena sedang mencoba melepaskan dirinya dari orang misterius itu. Dan karena telah merasa kesal, pelamar nomor 4 mengatakan jika dia akan membereskan orang misterius itu. Dalam sekejap, dia langsung memukul orang misterius itu sampai pingsan. Dan setelah melakukan itu, dia langsung memperkenalkan diri. Nama saya Selena, saya ahli hewan yang biasa berkeliling dan bisa melakukan perawatan dasar juga. Singkatnya, saya punya pengalaman. Setelah melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Selena dan mendengarkannya tentang informasi pribadi, Kim Oh Jin langsung menerimanya saat itu juga. Dan begitulah seorang teknisi resmi direkrut oleh klinik hewan Kim Oh Jin. Keesokan harinya, Kim Oh Jin sedang duduk di meja menikmati harinya sebagai pemilik klinik hewan. Ketika matahari sudah tinggi dan mencapai kira-kira jam 1 siang, Kim Oh Jin tiba-tiba menggerutu. Dia mengeluhkan Selena yang belum datang sampai saat ini dan berencana untuk memasang lowongan baru lagi, serta berhati-hati dalam memilih karyawan. Tapi ketika sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu masuk. Kim Oh Jin berpikir kalau itu adalah Selena. Kim Oh Jin kemudian membuka pintu itu dan bertanya dengan kesal apakah Selena sudah makan siang. Tapi ternyata orang itu bukan Selena, melainkan orang lain. Orang itu kemudian bertanya apakah dia harus makan dulu sebelum datang ke klinik. Kim Oh Jin kemudian langsung meminta orang itu untuk masuk dan duduk di meja. Dia juga bertanya minuman apa yang ingin diminum oleh pelanggan tersebut. Ketika pelanggan mengatakan ingin minum teh, Kim Oh Jin langsung menyeduh teh dengan hati yang gembira. Dia sangat senang karena orang ini adalah pelanggan pertama di cabang keduanya, langkah pertama untuk bayar hutang. Kim Oh Jin berpikir positif jika kali ini harus berhasil, karena dia juga sudah menganalisis semua penyebab kerugian di cabang pertama.
Sekilas tentang Kim Oh Jin ketika bekerja di cabang pertamanya dulu. Saat itu dia sudah selesai mengobati kaki seekor anjing yang terluka, namun dia menyarankan kesehatan mulut anjing itu. Kim Oh Jin berkata kepada pemiliknya ada penumpukan karang gigi, jadi si pemilik harus sering menyikat giginya. Namun pemilik itu malah mengatakan sikat gigi anjing itu terdengar ribet, dan Kim Oh Jin yang melihat pemilik itu seperti malas langsung memakinya. Dengan wajah yang terlihat marah, Kim Oh Jin mengomeli pemiliknya karena merasa kasihan kepada anjing itu. Pemiliknya yang melihat Kim Oh Jin terus-terusan marah akhirnya setuju untuk menyikat gigi anjing tersebut. Dan di suatu ketika, Kim Oh Jin sedang melihat review dari pelanggannya mengenai tokonya. Banyak orang yang memberikan ulasan negatif, mengatakan jika Kim Oh Jin seorang dokter gila, dan bukan hanya satu orang, banyak orang mengatakan pendapat buruk yang sama. Saat ini, Kim Oh Jin sadar jika dia tidak bisa mengendalikan emosinya yang membuat ulasan negatif muncul di kliniknya itu. Kali ini Kim Oh Jin berencana memperbaiki temperamennya untuk menjalankan klinik keduanya. Setelah memberikan teh kepada pelanggan, Kim Oh Jin bertanya di mana hewan yang ingin diperiksa. Pelanggan itu kemudian menunjukkan kadal merah yang muncul dari sakunya. Ini dia, namanya Popojak. Dia kadal, lucu kan? Saat melihat ke arah kadal merah itu, Kim Oh Jin bersyukur karena bisa menemui hewan seperti biasa dan bukan hewan yang aneh seperti kelinci raksasa. Namun kali ini dia tidak bisa menahan emosinya, bertanya kenapa Popojak ada di saku, apakah dia menggerogoti kandangnya. Dengan percaya diri, pelanggan itu menjawab, jika Popojak akan lebih lucu jika disimpan di saku. Kim Oh Jin yang mendengar itu menjadi sangat kesal dan mencoba untuk menarik meja yang ada di sana. Dia kesal karena pelanggan memperlakukan hewan peliharaan seenaknya. Kim Oh Jin kali ini waktunya bisa menahan emosinya dengan cukup bagus dan tidak memarahi pelanggan itu. Kim Oh Jin lalu bertanya kenapa pelanggan membawa Popojak hari ini, apakah dia sakit? Pelanggan itu kemudian menjelaskan jika Popojak dari tadi lemah sekali dan sensitif dengan suhu dingin. Dia juga mengatakan saat pelanggan memegang ekornya, tiba-tiba ekornya lepas. Kim Oh Jin yang mendengar itu terlihat sangat kesal, mengatakan jika itu adalah hal yang normal bagi kadal. Tetapi pelanggan itu tiba-tiba berteriak dengan wajah yang penuh semangat. Dia meminta Kim Oh Jin untuk membuat Popojak kembali sehat. Ketika melihat ekspresi pelanggan itu, Kim Oh Jin teringat dengan naga es yang pertama kali dia temui di dalam gua. Lalu menyadari jika yang bermasalah adalah pemiliknya, bukan hewan peliharaannya. Kim Oh Jin kemudian memutuskan untuk memeriksa Popojak terlebih dahulu. Dan setelah memegangnya, lalu memperhatikan seluruh tubuhnya, Kim Oh Jin menemukan sesuatu. Dia kemudian memberitahu kepada pelanggan jika Popojak terkena disease, salah satu gangguan pada saat reptil berganti kulit. Kim Oh Jin juga mencoba memeriksa kulit yang lain, namun saat dia sedang melakukannya, pelanggan mengingatkannya untuk berhati-hati jika menyentuh Popojak, karena Popojak berasal dari jalanan jadi agak galak. Tepat ketika pelanggan itu memberitahunya, Popojak memang sudah terlihat gelisah, dan saat ini dari celah-celah mulutnya terlihat sedikit api yang berkobar. Dan begitu Kim Oh Jin menyadari itu sudah terlambat, Popojak sudah mengeluarkan bola api dari mulutnya dan langsung menembakkannya. Untung saja Selena tiba tepat waktu dan langsung menarik Kim Oh Jin dari sana, sehingga bola api itu tidak mengenainya. Namun akibatnya, Kim Oh Jin saat ini terbentur mengenai dinding dengan sangat keras. Selena sendiri tetap percaya diri karena berhasil menyelamatkannya. Anda hampir terkena api dari salamander langsung. Saya hampir kehilangan bos saya di hari pertama. Begitulah ucap Selena dengan wajah yang terlihat santai. Sementara saat ini, Kim Oh Jin masih tidak sadarkan diri menempel di tembok yang retak itu. Dan inilah pasien pertama klinik hewan Kim Oh Jin, salamander bernama Popojak. Usia tidak diketahui, ciri khas mengeluarkan api ketika merasa terancam. Kim Oh Jin yang sudah tahu sifatnya kemudian mencari sesuatu untuk merawat Popojak terlebih dahulu. Sementara itu saat ini, Selena sering bertanya kepada pelanggan yang ada di sana dari mana pelanggan itu menemukan Popojak. Pelanggan tersebut mengatakan jika dia menemukannya di gunung belakang. Pelanggan itu langsung membawanya pulang saat bertemu pertama kali dengan Popojak. Pelanggan bertanya apakah Selena cemburu kepadanya. Selena membantah itu dan bertanya, bukankah di daerah ini menangkap salamander adalah perbuatan ilegal? Karena salamander terlalu liar untuk dipelihara dan populasinya sudah menurun karena perburuan ilegal. Setelah mendengar itu, pelanggan langsung menjadi pucat karena mengetahui dia tidak bisa memeliharanya.
Selena yang melihat ekspresi kecewa pelanggan itu kemudian memintanya jangan khawatir, karena jika bicara kepada pemerintah kalau saat ini sedang melakukan perawatan sementara, mereka akan membiarkannya dengan syarat mengembalikannya ke tempat asalnya setelah perawatan. Tapi pelanggan itu tiba-tiba menangis dan berteriak, mengatakan jika dia tidak ingin berpisah dengan Popo Jack. Pelanggan itu kemudian langsung berlari menuju pintu keluar membawa Popo Jack bersamanya. Dia ingin kabur dari sana dan menjalani hidup bersama Popo Jack karena sudah saling mencintai satu sama lain. Kim Oh Jin yang baru saja sampai ke sana terkejut karena melihat pelanggan pertamanya kabur. Dia bertanya kepada Selena apa yang sedang terjadi dengan orang tersebut. Selena hanya menjawab dengan santai jika orang itu memutuskan untuk pulang. Kim Oh Jin terlihat sangat kecewa kepadanya dan memarahi Selena. Kita belum memulai perawatannya dan dia sudah pergi begitu saja dan kau hanya melihatnya seperti itu. Kejar dia sekarang. Melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Kim Oh Jin, Selena segera melaksanakan perintah itu. Sementara itu saat ini di pasar yang biasa, gadis penjual buah sedang merapikan dagangannya. Dia bersyukur karena kelinci raksasa itu sudah tidak berkeliaran lagi di pasar. Lapaknya tidak dirusak lagi dalam waktu dekat. Tapi ketika dia sedang mensyukuri nikmat itu, tiba-tiba gadis itu melihat pelanggan yang kabur dan sedang dikejar oleh Selena bersama Kim Oh Jin. Gadis itu memutuskan untuk bersembunyi di balik lapaknya dan memperhatikan. Pelanggan itu berlari dengan sangat cepat karena takut melihat ada orang yang mengejarnya. Sementara Kim Oh Jin terlihat kecapean mengejar mereka berdua yang berlari di depannya. Dan setelah mereka melewati lapaknya, gadis penjual buah kembali muncul. Dia hanya memperhatikan mereka dan tidak ingin ikut campur dalam urusan mereka yang terlihat menyeramkan. Dalam pikirannya, si pelanggan menganggap jika Selena dan Kim Oh Jin berusaha merebut Popo Jack darinya. Dia tiba-tiba menangis dan berbicara kepada Popo Jack kalau ini adalah ujian bagi mereka berdua dan tidak akan ada yang bisa memisahkan mereka sampai ajal menjemputnya. Namun Kim Oh Jin yang mendengar pelanggan mengatakan itu berteriak memanggilnya dari sana, mengatakan kepada si pelanggan jika Popo Jack harus berganti kulit dan meminta si pelanggan untuk berhenti berlari. Tapi setelah beberapa saat berlari mengejar pelanggan itu, Kim Oh Jin saat ini terlihat kelelahan dan bersandar di dinding. Dia merasa sangat kelelahan dan capek setelah berlari sekian lama. Selena juga menyarankan Kim Oh Jin untuk rajin berolahraga. Selena kemudian bertanya, apakah salamander itu benar-benar tidak bisa ganti kulit sendiri? Kim Oh Jin membenarkan hal itu dan memberitahu Selena jika salamander itu sudah tidak berganti kulit dan menumpuk 2-3 lapis dan harus segera dilepaskan. Selena yang mendengar itu langsung menjadi serius dan menganggap jika hal ini berbahaya. Kalau begitu, kita harus cepat. Kalau salamander tidak bisa ganti kulit, api bakal menumpuk di dalam tubuhnya. Dan kalau apinya sudah tidak bisa dikendalikan, dia bisa mengamuk besar-besaran. Amukan salamander bisa berbahaya sekali. Bisa-bisa bukan hanya pemiliknya yang celaka, tapi seluruh area ini akan hancur. Kim Oh Jin yang mendengar penjelasan itu langsung terdiam. Sementara Selena masih optimis untuk segera mencari salamander tersebut. Saat ini pelanggan sudah sampai di rumahnya dan langsung mengeluarkan Popo Jack dari saku. Dia membiarkan Popo Jack di meja itu sendirian. Pelanggan itu kemudian mencari sebuah kertas untuk membuat lagu kenangan mereka. Tapi dia tidak sadar jika saat ini Popo Jack sudah mulai mengamuk. Dia sedang mengeluarkan api dari tubuhnya dan mulai membakar bantal yang dijadikan sebagai alas. Semakin lama tubuh Popo Jack semakin menyala, matanya mulai terlihat tidak terkendali, dan ketika pelanggan tadi melihatnya, Popo Jack langsung meledakkan dirinya dengan hebat, dan dalam sekejap, rumah itu langsung dilanda kebakaran hebat. Pelanggan yang ada di sana kemudian bertanya apakah Popo Jack yang melakukan semua itu. Namun Popo Jack tetap diam saja dengan keadaan yang marah. Pelanggan itu kemudian mencoba menenangkan Popo Jack dengan mengeluarkan tangannya. Tapi ketika dia melakukan itu, Popo Jack mulai mengeluarkan bola api dari mulutnya. Pelanggan itu tetap saja berpikir jika Popo Jack tidak akan menyerangnya dan berusaha mengelusnya. Namun untungnya Selena datang ke sana tepat waktu dan mendorong pelanggan itu. Dan Kim Oh Jin juga langsung menangkap Popo Jack dengan tangan kosongnya. Dia kemudian bertanya kepada Selena apakah salamander yang mengamuk akan menyerang manusia juga. Selena menjelaskan kalau salamander sudah kehilangan akal sehat dan tidak boleh membiarkannya.
Karena jika dibiarkan, semburan apinya akan makin parah dan harus segera menenangkan Popo-jak. Ketika Selena menyarankan itu, Popo-jak saat ini sudah menggeliat di tangan Kim Oh-jin. Kim Oh-jin berpikir bagaimana cara untuk menenangkannya dan memikirkan sebuah alat pemadam kebakaran untuk menenangkan Popo-jak. Saat dia memikirkan itu, kalung suci bereaksi. Dia mengeluarkan energi biru dan membuat sebuah alat pemadam kebakaran kecil di tangan Kim Oh-jin. Kim Oh-jin kemudian langsung menyemprot Popo-jak dengan alat itu dan berhasil menenangkan Popo-jak. Kim Oh-jin kemudian melihat kembali alat pemadam kecil itu dan berpikir jika kalung suci dari naga itu sangat berguna. Setelah beberapa saat, akhirnya api di sekitar rumah juga mulai padam. Selena juga lega karena Popo-jak sudah mulai tenang. Selena bertanya apakah pelanggan baik-baik saja. Namun pelanggan itu hanya diam saja tidak menjawab. Pelanggan itu hanya peduli dengan Popo-jak yang sudah tenang. Dia kemudian duduk dan mengatakan akhirnya mengerti jika Popo-jak mengamuk karena belum ganti kulit. Mengatakan akan lebih serius untuk menjaga Popo-jak setelah ini. Kim Oh-jin yang mendengar itu langsung menjadi serius. Dia kesal saat mendengar omongan itu. Kim Oh-jin bertanya apakah hanya itu saja yang ingin pelanggan katakan setelah semua kejadian ini. Pelanggan itu tanpa rasa bersalah mengatakan kalau perasaannya kepada Popo-jak tidak akan berubah. Dan juga mengatakan rumahnya yang terbakar tidak masalah dan bisa membangunnya lagi. Tapi ketika pelanggan mengatakan itu, Kim Oh-jin semakin memarahinya. Kalau amukannya makin parah, rumah tetangga juga bisa kebakaran dan orang-orang bisa terluka. Memangnya cukup hanya kau saja yang selamat? Tapi pelanggan itu tetap saja tidak mengerti dan mengatakan jika dia akan lebih hati-hati mengurus Popo-jak mulai sekarang. Dan pernyataan itu malah semakin membuat Kim Oh-jin semakin kesal.